Kali ini saya akan membagikan satu pesan firman Tuhan buat kita semua. Judulnya adalah manifestasi kasih. Tahukah saudara bahwa yang namanya kasih itu harus dimanifestasikan. Kita baca dulu Ulangan 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat ini sudah kita baca selama 3 minggu, tapi berbagai ayat yang berbeda di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ya, tapi kali ini saya ajak saudara untuk baca dan lihat, perhatikan dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Karena sangat menarik sekali ditulis seperti ini. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Nah, kalimat berikutnya interesting sekali. Ditulis begini. Tunjukkanlah itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Jadi ternyata yang dimaksudkan mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hati, itu harus ditunjukkan dalam cara hidup dan di dalam perbuatan. Ini yang saya sebut dengan kasih yang ditunjukkan. Kasih yang dimanifestasikan. Kalau memang saudara sayang, jangan pendam kasih saudara. Tunjukkan kasih itu. Sharingkan kasih itu. Manifestasikan kasih itu. Kalau memang saudara mengasihi, jangan sampai kasih itu gak pernah kesampaian. Tapi kasih itu memang harus diwujudkan, dinyatakan, dimanifestasikan. Kalau saudara ngomong, saudara sayang sama orang tua, jangan cuma slogan, tapi benar-benar ada wujud nyata. Dari kasih saudara ada perhatian yang nyata. Ya, dari saudara kepada orang tua. Kalau saudara memang sayang sama pasangan saudara, jangan cuma kasih yang terpendam. Berapa banyak pasangan yang karena sempat ngalami masalah terus kemudian saling jaim, saling gengsi untuk menunjukkan kasihnya sehingga akhirnya kasihnya terpendam, kasihnya nggak pernah nyampe lagi. Kasih yang terpendam akan membuat hubungan jadi kering. Kasih yang terpendam akan membuat hubungan jadi nggak harmonis, nggak akan bisa mekar dengan baik. Jadi kalau saudara sayang sama anak-anak saudara, wujudkan dalam bentuk perhatian, dalam bentuk meluangkan waktu, dalam bentuk kasih sayang yang jelas, yang memang bisa mereka rasakan. Ini yang dimaksudkan dengan firman Tuhan tadi. Kasihilah, cintailah Tuhan. Dan tunjukkan itu dalam cara hidup dan di dalam perbuatanmu. Dengan cara seperti itu kita seharusnya mengasihi Tuhan. Ada banyak anak Tuhan, orang Kristen yang mengaku mengasihi Tuhan. Tapi kita belum tahu bagaimana memanifestasikan, menunjukkan, mewujudkan kasih kita sama Tuhan. Karena itu di dalam firman Tuhan ini, saya mau bagikan sama saudara bagaimana kita bisa memanifestasikan, menunjukkan kasih kita sama Tuhan. 4 arti mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saya mulai dari yang pertama. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita maunya membuat Tuhan happy. Benar? Yang namanya kita mengasihi seseorang, kita maunya orang itu happy. Itu namanya kasih. Kasih itu fokusnya sama pribadi yang kita sayangi. Ini yang namanya kasih. Beda sama nafsu. Kalau nafsu rasanya kita mengasihi, tapi fokusnya menyenangkan diri kita sendiri. Jadi ini berbeda sekali antara kasih dan nafsu. Artinya kalau saudara memang mengasihi Tuhan, fokusnya bukan kesenangan kita. Fokusnya kesenangan Tuhan. Fokusnya seharusnya kenikmatan Tuhan. Jadi yang kita pikirkan
yang kita katakan, perbuatan kita, keputusan-keputusan kita pastikan semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Itu orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi kita selalu, kalau kita mau ambil keputusan, kita selalu pertimbangannya, kalau aku lakukan ini, Tuhan happy apa tidak? Kalau aku balas kejahatan dengan kejahatan, Tuhan happy apa tidak? Ya, kalau aku marah-marah, balas komentar yang kasar dengan komentar yang kasar, walaupun seolah-olah aku merasa berhak, tapi komentar yang kasar seperti itu, Tuhan happy apa tidak? Jadi pertimbangannya bukan sekedar kita berhak apa tidak, tapi pertimbangannya adalah Tuhan happy apa tidak. Dan doa saya dalam hidup saudara, seluruh jemaat keluarga Allah yang engkau katakan menyenangkan hati Tuhan, yang engkau lakukan membuat Tuhan happy. Setiap keputusan, setiap langkah hidup saudara, tontonan saudara, pergaulan saudara, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Oke, jadi mulai saat ini kalau saudara benar-benar cinta Tuhan, bukan cuma ngeklaim cinta Tuhan, tapi memang benar-benar mencintai Tuhan, manifestasikan cinta saudara, kasih saudara sama Tuhan itu dengan cara belajar peka sama perasaan Roh Kudus. Belajar ngerti yang mana yang Tuhan suka, yang mana Tuhan gak suka. Yang mana yang menyenangkan hati Tuhan, yang mana yang mendukakan hati Tuhan. Karena semakin saudara belajar peka dengan perasaan Roh Kudus, Anda belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, semakin Anda akan jadi sensitif dalam roh. Dan semakin kau ngerti, oh kalau kayak gini, di hati nih, hati nurani bicara nih, Roh Kudus bicara melalui hati nurani. Yang kayak gini nih Tuhan gak suka. Ya sekalipun di pikiran kita kadang-kadang manusia, kita membuat berbagai macam excuses. Berbagai macam alasan untuk pembenaran diri sendiri. Tapi ketika kita lakukan itu, kayak di hati ini gak damai sejahtera. Kayak di hati ini ada alarm, ada warning. Itu artinya hubungan saudara sama Tuhan sedang berkembang. Dan kalau saudara mau peka dengan perasaan Roh Kudus, kalau Anda ngerti, oh ini Tuhan ngomong gak suka nih, Tuhan kasih signal dia kayak nggak suka ini. Dan kemudian Anda ikuti, Anda lakukan warning dari Tuhan itu. Saya mau ngomong sama saudara, hari demi hari hubunganmu sama Tuhan, hubungan saudara sama Roh Kudus akan semakin mekar, akan semakin berkembang, akan semakin indah. Anda akan menikmati persekutuan pribadi dan pengalaman yang luar biasa bersama dengan Roh Kudus. Oke, jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, bahkan ketika sudah ngerti ada hal-hal yang Tuhan gak suka, demi cinta saudara sama Tuhan, Anda akan tinggalkan itu. Kadang-kadang sebagian orang, ya kalau hanya pertimbangan yang lain ya sudah, kita tetap aja ngerjain hal itu. Tapi karena kita ngerti Tuhan gak suka hal itu adalah sesuatu yang tidak dikenan Tuhan. Atau mungkin ada dosa yang Tuhan ingatkan saudara. Kalau saudara benar-benar cinta Tuhan, bahkan saudara mau berubah, Anda mau berubah, Anda mau membatalkan sesuatu yang tadinya sudah mau Anda lakukan, tapi Anda batalkan karena sudah ngerti ini Tuhan gak mau, ini Tuhan gak suka. Kenapa? Itu tanda saudara cinta Tuhan. Hari ini saya berdoa, cinta saudara sama Tuhan memberikan kekuatan hari demi hari. Anda diubah semakin segambar dan serupa dengan Allah. Semua dosa-dosa dipotong, dipangkas. Semua tabiat-tabiat yang tidak dikenan Tuhan semakin dikikis, semakin disingkirkan. Dan karakter ilahi Kristus muncul dalam hidup saudara. Oke, itu namanya cinta Tuhan. Membuat Tuhan happy. Walaupun untuk itu kita perlu korban, tapi yang penting Tuhan happy. Itu cinta Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong cinta Tuhan, pokoknya yang penting saya yang happy. Itu question mark. Itu benar-benar cinta Tuhan atau cuma klaimnya saja cinta Tuhan. Ya, orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, fokusnya Tuhan yang happy. Doa saya dalam hidupmu Tuhan yang happy,
Dalam keluargamu Tuhan yang happy, di dalam pelayananmu Tuhan yang happy, dalam gereja kita Tuhan happy dan Tuhan disukakan. Itu yang pertama. Yang kedua, manifestasi yang kedua, memanifestasikan cinta kita sama Tuhan dengan cara mencintai yang Tuhan cintai. Jadi kalau orang itu memang benar-benar cinta sama Tuhan, apa yang Tuhan cintai, siapa yang Tuhan cintai, karena kita cinta Tuhan, kita juga cinta Dia. Kita juga cinta hal-hal yang Tuhan cintai. Ya, saya bacakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dari ayat ini kita ngerti Tuhan tuh cintanya sama saudara dan saya. Tuhan tuh cintanya sama manusia. Tuhan tuh cintanya sama jiwa-jiwa. Jadi kalau kita ngomong kita cinta Tuhan, manifestasikan cintamu sama Tuhan dengan mencintai yang Tuhan cintai. Apa yang Tuhan cintai? Jiwa-jiwa. Orang kalau benar-benar cinta Tuhan, dia mau cinta jiwa-jiwa. Dia juga cinta untuk melayani jiwa-jiwa, untuk jadi berkat buat jiwa-jiwa. Dia cinta untuk menguatkan yang lemah, membebaskan yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit. Dia cinta untuk bersaksi. Dia cinta untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ini yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Sudah ngerti, mereka itu cinta Tuhannya luar biasa. Dan pada waktu itu, demi Tuhan yang mereka cintai, mereka memberitakan Injil. Mereka bersaksi. Bahkan mereka menghadapi aniaya, ancaman, dan benar-benar itu suatu persekusi yang sangat dahsyat sekali. Tapi mereka tetap berjuang dengan gigih untuk menyelamatkan jiwa, untuk bersaksi di berbagai daerah sekalipun. Mereka terus bersaksi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi penginjilan buat mereka itu adalah sukacita. Yang namanya bersaksi itu adalah berkat, bukan beban. Mereka lakukan itu dengan sukacita, walaupun ada resiko. Tapi demi Yesus yang mereka cintai, dimanapun mereka berada, mereka jadi saksi. Karena itu saya ingin ajak saudara yang ngomong cinta Tuhan, tapi tidak mencintai yang Tuhan cintai, tidak memperjuangkan jiwa-jiwa yang Tuhan perjuangkan. Karena kita ngomong, anak manusia turun ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Jadi Yesus karena cintanya sama jiwa-jiwa, dia cari yang terhilang. Demi cinta saudara sama Tuhan, maukah saudara dipakai oleh Tuhan untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Keluarga saudara yang terhilang, teman-teman saudara yang terhilang, kenalan saudara di sosial media yang terhilang. Hari ini saudara berikan hidup saudara dan saudara ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau cinta Tuhan. Kalau Tuhan cinta jiwa-jiwa, Tuhan pakai aku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa itu. Pakai aku untuk menjangkau dan jadi berkat di dalam kehidupan mereka. Saya bacakan Yohanes 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Coba saudara renungkan. Yesus tanya sama Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan saat ini Yesus juga tanya sama saudara, apakah saudara mengasihi dia? Dan saya yakin semua orang Kristen akan ngomong, ya Tuhan, aku mengasihimu. Benar? Tapi tadi Anda baca enggak? Jawaban Yesus kepada Petrus ketika dia dengar Petrus ngomong, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau.
Yesus langsung menyaut dengan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus tuh ngomong sama Petrus, kalau kamu memang mengasihi, buktikan kasih itu. Jangan cuma berkata engkau mengasihi, jangan cuma merasa engkau mengasihi. Kalau memang engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa? Karena domba-domba, jiwa-jiwa itu yang Tuhan cintai. Jadi Tuhan ngomong, kalau kamu memang benar mengasihi aku, buktikan dengan mencintai yang aku cintai, yaitu jiwa-jiwa. Saya berdoa mulai hari ini, saudara mau dipakai Tuhan untuk menggembalakan jiwa-jiwa, untuk memuridkan jiwa-jiwa, untuk memperhatikan jiwa-jiwa, untuk bersaksi pada jiwa-jiwa, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk jadi berkat buat jiwa-jiwa. Coba sudah pakai, belajar di momen seperti ini, belajar pakai handphone saudara untuk menggembalakan jiwa-jiwa itu. Zaman dulu kita hanya pakai handphone untuk telepon. Setelah itu semakin maju, kita pakai handphone untuk pesan makanan, benar enggak? Sekarang saudara sering enggak pesan makanan pakai handphone saudara? Ya, terus kemudian orang belajar pakai handphone untuk pesan taksi. Terus orang belajar pakai handphone untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Ya, itu semuanya ada prosesnya, terus bertumbuh. Hari ini tolong buka hati, dengarkan pesan profetik ini. Pakai berkat Tuhan dalam hidup saudara, handphone yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, untuk menggembalakan jiwa-jiwa, untuk jadi berkat buat jiwa-jiwa, untuk memuridkan jiwa-jiwa, untuk melayani dan menguatkan jiwa-jiwa. Kalau saudara memang mengasihi Yesus, Yesus ngomong gembalakanlah jiwa-jiwa. Jadi hari ini mari kita buktikan, manifestasikan kasih kita sama Tuhan dengan melayani jiwa-jiwa. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, manifestasi yang ketiga, kalau kita memang cinta Tuhan, kita akan memanifestasikan cinta kita sama Tuhan dengan cinta ibadah di rumah Tuhan. Ya, orang kalau memang cinta Tuhan, pasti cinta ibadah di rumah Tuhan. Seperti Daud, Mazmur 122 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kenapa kok Daud happy? Karena dia pergi ke rumah Tuhan. Siapa Tuhan? Pribadi yang dia cintai. Orang kalau memang cinta sama seseorang, wajarnya pergi ke rumah orang yang dicintai. Itu sebuah kenikmatan, sebuah kerinduan, sebuah kesukaan. Makanya dia ngomong, aku excited banget nih. Pergi ke rumah Tuhan, aku suka cita banget nih. Pergi ke rumah Tuhan. Bagaimana mungkin kita ngomong, kita cinta Tuhan, tapi kita gak excited pergi ke rumah Tuhan. Bagaimana mungkin kita ngomong kita cinta Tuhan, tapi kita benci gereja Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, kalau kita benar-benar cinta Tuhan, maka di hati kita akan ada semangat, ada sukacita, kita beribadah di rumah Tuhan. Kayak orang kalau jatuh cinta, kayak orang baru pacaran, karena dia cinta sama pribadi itu, maka ketika dia dating, ketika dia janjian, ketika dia mau apel ke rumah pacarnya, dia mau datang, wah dia sudah excited, dia sudah gak sabar menanti-nanti, dia persiapkan dirinya sebaik mungkin, dia berpenampilan sebaik mungkin. Bahkan bila perlu kalau bisa dia datang lebih awal dari sebelumnya. Kenapa? Karena dia datang ke rumah pribadi yang dia cintai. Saya mau ngomong sama saudara, seharusnya seperti itu. Bahkan seharusnya berlipat kali ganda lebih daripada itu. Kalau saudara cinta Tuhan, kalau kita cinta Tuhan, kita cinta ibadah
di rumah Tuhan. Tahukah saudara, kalau saudara beribadah di rumah Tuhan, saudara akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Ya, saudara akan di-recharge kembali. Dalam spirit, dalam roh akan di-booster, akan di-recharge kembali, segar kembali, fresh kembali, kuat kembali. Itu blessing yang luar biasa. Anda akan terima impartasi urapan. Dan dengan urapan itu, ada kemampuan yang lebih. Ada kuasa Allah yang lebih. Sehingga yang tadinya nggak bisa, jadi bisa. Yang tadinya stagnasi, kemudian terjadi breakthrough, multiplikasi di dalam kehidupan saudara. Kenapa? Ada impartasi urapan. Ketika saudara beribadah, Anda terima rema. Dengan cara yang jauh berbeda. Dengan cara yang jauh lebih powerful. Ketika sudah beribadah, Anda terima spiritual blessing. Ada berkat-berkat rohani yang akan dicurahkan Tuhan dalam hidup saudara. Ketika saudara beribadah dari minggu ke minggu, Anda akan dibangun imanmu. Dibangun sehingga saudara jadi spiritual giant. Jadi raksasa-raksasa rohani yang luar biasa. Jadi ada janji, ada berkat yang luar biasa. Ketika kita itu beribadah di rumah Tuhan. Ayo kita baca Yeremia 17 ayat yang ke 24 sampai 25. Ditulis begini. Ini tentang menghormati ibadah ya. Tentang hari Sabat, menguduskan hari Sabat. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu. Jadi benar-benar yang namanya momen ibadah itu momen yang dikuduskan, diistimewakan buat Tuhan, di rumah Tuhan. Maka ini janji Tuhan, ayat yang ke-25. Maka, terima blessing ini ya, dalam hidup saudara. Maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini, akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka dan pemuka-pemuka mereka, orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan kota ini akan didiami orang untuk selama-lamanya. Artinya akan ada kemenangan, artinya akan ada semarak sukacita, artinya akan ada berkat keturunan yang tidak akan habis sampai selama-lamanya. Tuhan curahkan kepada orang-orang yang menguduskan hari Sabat, yang menguduskan momen ibadahnya, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan bahkan kalau saudara kerjakan ini, saya percaya janji berkat Tuhan ini bahkan berlaku dan tidak akan terhalang. Bahkan di masa pandemi, di masa krisis, di masa kesukaran, blessing turun-temurun ini terus ada dalam hidupmu, di dalam keluargamu, untuk masa depan saudara, anak, cucu, keturunan saudara. Terima anugerah yang tidak henti-hentinya terus mengalir di dalam hidup saudara. Itu sebabnya hari ini ayo kita kuatkan kembali komitmen kita. Kita perbaharui kembali komitmen kita. Menguduskan hari Sabat. Orang yang mencintai Tuhan, kita suka, kita enjoy beribadah di rumah Tuhan. Yang keempat, yang terakhir. Kalau orang cinta Tuhan, maka yang keempat, dia bangga dan tidak bisa diam menyaksikan Tuhan, menceritakan Tuhan. Coba saudara renungkan. Kalau saudara pernah ketemu enggak dengan seorang papa atau mama yang sayang sekali sama anak-anaknya? Saya yakin kemana-mana ceritanya soal anaknya. Wah, anaknya sudah bisa ini.
Wah, anaknya punya prestasi ini. Dia pasti membanggakan dan menceritakan. Kenapa? Karena cinta sama anak. Kalau saudara cinta sama hobi saudara, Anda ketemu sama teman-teman, Anda cerita tentang hobi saudara itu. Pasti ceritanya wah on fire banget. Antusias sekali. Kalau saudara suka mengoleksi barang-barang tertentu, Anda pasti ketika cerita itu kayak wah ada something yang luar biasa di sana. Kenapa? Karena saudara cinta. Harusnya seperti itu. Dan jauh lebih besar daripada itu. Kalau saudara cinta Tuhan, Anda akan excited. Anda akan bangga sama Tuhanmu. Engkau akan ceritakan Tuhanmu. Engkau akan bersaksi tentang kebesarannya, kasihnya, pertolongannya, kebaikannya dalam hidupmu. Kepada teman-teman saudara, kepada keluarga saudara, sebanyak mungkin orang. Anda akan cerita. Karena saudara cinta Yesus. Itu yang dilakukan oleh Daud. Kita baca ya, Mazmur 119 ayat yang ke-46. Ditulis begini. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Wow. Daud ini bersaksi bahkan bukan cuma sama rakyatnya sendiri, atau timnya sendiri, stafnya sendiri. Daud ini bersaksi tentang Tuhannya kepada raja-raja. Dia ceritakan kebesaran Tuhan. Dia saksikan kuasanya yang tidak terbatas, kasihnya, pengampunannya, Tuhannya yang ajaib. Dia ceritakan itu kepada raja-raja. Dan dia tidak diizinkan untuk dipermalukan. Tuhan teguhkan kesaksian itu. Dan Tuhan limpahkan. Bahkan Tuhan lipat kali gandakan kasihnya, anugerahnya, berkatnya di dalam kehidupan Daud. Hari ini saya mau tantang saudara. Kalau Anda benar-benar cinta Tuhan, biarlah kasihmu itu bukan kasih yang terpendam. Kasih yang disimpan. Kasih yang gak pernah kesampaian. Kalau saudara memang cinta Tuhan, mari tunjukkan, buktikan, manifestasikan kasih saudara sama Tuhan.